Kirin sisa bisa, kaya rasa dari yang tersisa. Guys, kalian tahu nggak sih, ada satu problem yang sering banget luput dari perhatian kita, yaitu adalah kini Indonesia menempati peringkat kedua di dunia untuk urusan sampah makanan. Gawat banget kan? Gimana cara kita bisa memperbaikinya? Aku Putri Habibi bersama Kirin untuk 8 episode ini bakal nemenin kalian membahas permasalahan ini, juga sama-sama belajar gimana caranya agar bisa lebih cerdas lagi dalam menanggulangi dan mengurangi sampah atau sisa makanan di rumah. Gimana caranya kita bisa mengolahnya menjadi makanan lagi. Oke, tentunya aku nggak sendirian. Pertama, aku ditemani produk-produk Kirin yang wide range-nya bener-bener variatif banget. Di depan aku ada ini induction stove yang bakal kita pakai nanti, sampai ke air fryer dan steam oven juga ada. Aku juga ditemani hari ini sama sahabat aku, Kak Alun dari foodpreparation_id. Silahkan masuk. Hai, Kakak. Kak Putri. Terima kasih sudah datang ke Sama-sama. dapur Kirin. Gimana perjalanannya? Aman, lancar? Alhamdulillah aman, lancar. Alhamdulillah. Hari ini kita bakal Iya. masak-masak yang temanya masak dari sisa makanan di rumah. Makanannya rumahan banget ya, ini masakan rumahan hari banget. ini. Dan Iya, aku tahu benar, itu benar. adalah keahlian kamu. Makasih. Ini sebelum memulai ya, aku Iya, pengen iya. banget kamu ceritain tentang proyek kamu yang super duper menyenangkan dan menarik ini. Food Iya. Preparation_id. Itu apa sih? Oh ya, jadi Food Preparation ID ini adalah salah satu metode yang biasanya itu kita terapkan untuk menyimpan bahan makanan yang akan kita masak selama biasanya tuh 5 sampai 10 hari ke depan. Oke. Jadi rata-rata itu mereka pada menyimpannya itu untuk waktu 1 minggu. Oke. Jadi dari awal itu kita bikin dulu meal plan-nya atau rencana kita dalam waktu 1 minggu itu mau masak Makan apa aja. Iya, jadi kita harus tahu. Setelah itu baru kita list nih apa aja yang akan kita beli, Iya. bahan-bahannya. Nah, setelah kita belanja, terus itu kita simpan dengan metode yang namanya food preparation. Oke, aku lihat di Instagram kamu banyak kotak-kotak yang isinya bahan-bahan makanan. Iya benar, jadi kita simpan itu ke dalam, biasanya kita ke dalam box plastik. Iya. Itu kita beri alas tisu kalau untuk sayuran, terus sayurannya kita simpan di situ. Nanti tinggal kita masukin aja ke kulkas. Nah, saat kita mau masak itu kita udah nggak perlu beli-beli lagi, kita Nggak tinggal perlu ambil. motong-motong lagi. Iya benar, tinggal cuci aja langsung kita masak kayak gitu. Aku tadi dengar kalau sayuran dikasih tisu terus masukin kulkas. Emang kenapa Iya. harus dikasih tisu? Nah, soalnya kan kita tahu nih kalau misalnya kita simpan makanan di kulkas itu kan suhunya dingin. Nah, kadang kan sayuran itu akan Kering ya? iya, dan akan berembun juga Betul. dari suhu dinginnya kulkas. Nah, untuk mengantisipasi, karena sayuran itu kalau basah kan jadi cepat busuk, Betul, betul. iya kan? Jadi kita harus beri alas. Kayak gitu. Jadi nanti dari embunnya itu akan terserap oleh tisunya. Kayak Itu gitu. penting banget, ibu-ibu di rumah catat biar semakin tidak bersisa makanan Iya, di rumah. benar. Terus berarti kalau misalnya dari awal sudah dikalkulasikan porsiannya, Iya. itu sangat membantu menanggulangi sisa makanan di rumah dong. Iya bener banget Kak Putri. Jadi kita itu menyusun meal plan-nya nih. Itu kan dalam waktu 1 minggu, ya Iya. kan? Sedangkan sayuran itu kan memiliki daya ketahanan itu macam-macam, berbeda-beda. Betul. Jadi kita harus tahu misalnya nih, untuk sayuran yang cepat busuk, contohnya seperti jamur, Iya. seperti Bayam. bayam, iya tempe kayak gitu. Itu kita buat meal plan di hari-hari awal. Oke, Iya, misalnya dibikinnya hari di Senin, iya, Selasa. Senin, Selasa kayak gitu. Nah, untuk yang daya simpannya awet, misalnya kayak kentang, wortel kayak Iya. gitu atau ayam, itu kita masaknya di hari-hari akhir. Karena dia bisa disimpan lebih lama. Iya, bener Berarti banget. kalau ngomongin preparationnya, terus kemudian makan makanan itu sangat masih kondisi prima, itu juga dekat dengan gizi ya. Iya, bener banget. Makanya juga kita dalam menyusun meal plan itu, kita juga harus tahu nih, kita kebutuhan asupan nutrisinya itu apa aja gitu. Kita dalam misalnya nih dalam 1 hari harus ada proteinnya. Ya. Kita susun juga harus ada seratnya dari Betul. sayurannya kayak gitu. Dan itu bisa meminimalisir banget sampah makanan yang tersisa. Iya, Karena kan betul. kita udah planning nih dari awal untuk Iya. masaknya selama 1 minggu ke depan. Paling kayak bisa gitu. kulit-kulitnya ya. Iya, paling cuma kulit-kulitnya pas aja. banget kalau hari ini aku bakal sharing sama kamu Iya. satu resep yang bisa menggunakan atau mengoptimalkan kembali penggunaan sisa kulit kentang.
Oh ya, jadi benar-benar nggak ada yang sampai yang Nggak tersisa ya ini. bersisa. Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu nih teman-teman, di sini hari ini kita nggak hanya masak aja, nggak hanya ngobrol-ngobrol, tapi juga ada giveaway. Wah, menarik Giveaway banget nih produk-produk buat Kirin ini. ikut-ikutan. Iya, dari tadi kita udah pengen bawa pulang tuh yang ini, yang ini, yang ini. Teman-teman di rumah punya kesempatan untuk bisa memenangkan produk-produk Kirin ini. Silahkan nonton sampai di akhir live ini, Iya. karena akan ada giveaway yang menarik banget. Oke, kita mau masuk nih untuk menu yang pertama. Oke, kita yaitu masak apa nih Kak Putri? adalah kulit kentang balado. Wah, enak banget nih, menu rumahan banget nih pastinya. Dan konsepnya ini kriuk-kriuk. Mantep. Langsung aja ya. Ini Iya, tuh ada bahannya bekas apa aja Kak? kulit kentang yang udah dikulitin nih. Yang biasanya kita buang ya. Berarti kita manfaatin sampai sisa-sisanya ya, jangan Betul. sampai ada yang kebuang. Nih, kayak gini kan kita buang ya. Iya, sayang Kak. banget. Nah, ini bisa banget kita jadiin keripik kulit kentang balado. Sebenarnya bumbunya bisa apa aja sih? Bisa bumbu keju dan lain sebagainya. Kali ini kita pakai bumbu balado karena aku abis bikin ini sambal di food choppernya Kirin. Oke? Di sini ada tepung beras. Pertama kita mau bikin tepung-tepungannya dulu biar crispy. Oke. Tinggal dicampur pakai air, lalu nanti kita cemplung si Kulit kulitnya ke dalam kentangnya. sini. Oh iya. Dan ini pastinya menu rumahan banget ya, jadi mudah banget dibikin di rumah. Betul, betul banget. Biasanya ini aku mau nanya nih, kalau di Instagram kamu di food preparation, pertanyaan apa yang paling sering ditanya sama ibu-ibu di rumah? Biasanya tuh gini, Kak, gimana caranya menyimpan sayuran? Terus apakah sayurannya perlu dicuci dulu ataukah Iya. langsung disimpan? Kebanyakan sih pertanyaannya seputar hal cara menyimpannya aja sih. Menyimpan ya, karena memang itu tuh hal sepele, tapi itu sebenarnya Iya benar krusial. banget, dan itu tuh tricky banget gitu loh. Misalnya nih kita simpan dengan metode yang sama, tapi kadang outputnya setiap orang tuh bakal berbeda. Oke, itu kenapa? Karena itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kak. Oke. Biasanya itu Kulkasnya. kulkasnya, jadi suhu dingin kulkas itu kan berbeda-beda. Iya. Terus yang kedua itu juga kita kan kalau beli sayuran nih, kadang ada yang benar-benar masih fresh, Iya, iya, kadang iya. ada yang udah agak sedikit layu, Iya. itu juga mempengaruhi jangka waktu simpannya kayak gitu. Apa yang harus diperhatikan banget saat membeli sayur nih Mbak, biar waktu hidupnya lama? Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman semua mau memulai food preparation, saat belanja itu pastiin beli sayur itu yang benar-benar masih fresh ya, benar-benar masih fresh, jangan yang layu atau ada tanda-tanda mengarah ke Penuaan ya? Iya bisa jadi. Jadi jangan ke yang tanda-tanda mengarah ke busuk atau udah mulai kerusak. Misalnya udah mulai kuning. Iya, udah gitu, mulai guys. kuning. Kalau bisa itu dihindari banget. Karena apa? Misalnya nih kita simpen Kak, sayurannya itu dalam food container biasa kita sebutnya. Iya. Kalau misalnya ada bagian yang kuning aja, itu nanti cepat menular ke bagian yang masih fresh. Jadi kayak mending gitu. langsung dipotong. Iya, mending langsung dipotong. Kita utamakan dimasak di hari-hari awal gitu. Oke, itu informasi baru juga buat aku bahwa si kuningnya itu bisa menjalar lebih Iya, cepat bisa ya. menjalar. Jadi kalau misalnya mau kita simpan untuk jangka waktu lama, itu sebisa mungkin bagian-bagian yang mulai rusak, mulai busuk itu jangan diikutkan. Oke. Jadi dari kita awal udah masak, di-cut. iya kita masak lebih dulu aja kayak gitu. Penting ibu-ibu untuk diingat. Nah, kalau penyimpanan daging tuh gimana? Nah daging itu kan Oh ya, maaf sebelumnya Oh, iya. ini udah aku kasih air si tepung berasnya, kemudian kulit kentangnya mau aku masukin sini. Berikutnya kita goreng pakai air fryer. Lanjut. Oke lanjut. Jadi daging, aku kasih contoh untuk daging merah ya. Daging merah itu contohnya ada sapi, ada juga daging kambing, Bebek juga bebek ya. ya juga. Itu kan untuk daging merah penyimpanannya kita simpan di freezer, pakaiin wadah, terserah boleh plastik ziplock. Kalau Oke. bisa yang reusable ya untuk mengurangi sampah plastik. Betul. Atau kita bisa juga pakai yang namanya food container itu tadi. Oke, food container. Langsung aja kita masukin ke dalam kulkas. Untuk daging merah itu tanpa dicuci ya Kak Putri. Jadi Oke. langsung aja dimasukin. Nih buat teman-teman yang sering banget nanya, kalau masak daging merah itu harus dicuci atau apa enggak? Kalau bisa tuh langsung aja. Kalau misalnya nih dagingnya kok ada kotorannya, Ha-ha. cukup kita bersihin aja pakai tisu, Oke. baru kita Pakai masak. tisu tebal ya. Iya, pakai tisu dapur, baru kita masak. Jadi kalau bisa jangan dicuci kayak gitu. Itu penting banget untuk diingat teman-teman karena bisa cross contamination ya. Iya benar. Untuk menjaga kebersihan dapur kita, itulah caranya. Nah, ini berikutnya tinggal Kita tata aja ya. di sini untuk berikutnya digoreng. Sebenarnya bisa juga digoreng di minyak ya. Kalau teman-teman prefer di minyak juga nggak apa-apa. Paling nggak kalau pakai air fryer bisa mengurangi penggunaan minyak ya kalau buat yang lagi diet kayak gitu. Buat yang lagi diet, buat yang mau hidup tanpa minyak, mengurangi minyak itu bisa banget.
nggak pakai ini, bisa pakai air fryer. Aku selalu menjagokan air fryer Kirin ini, soalnya lihat deh bentuknya. Iya, Bentuknya cantik banget lucu, ya. ada berbagai macam mode dan juga aman untuk digunakan. Iya. Gitu. So far nih awal-awalnya berarti Mbak Alut itu bikin food preparation ID itu bukan dengan bertujuan untuk pengen profesional di bidang sosial media. Bukan. Berarti awalnya untuk pribadi. Iya, awalnya iseng-iseng aja karena kan masa pandemi ini. Jadi sebisa mungkin itu kita mengurangi aktivitas di luar. Salah satunya nih kalau misalnya kita mau masak kan ribet kalau harus keluar tiap hari beli belanja. Iya, walaupun hobi banget sih sebenarnya. Iya, benar hobi banget masak. Tapi sebisa mungkin kita mengurangi untuk keluar ketemu banyak orang. Nah, dengan metode food preparation ini, aku memulai mencoba menyimpan bahan makanan untuk 1 minggu. Jadi untuk mengurangi keluar rumah, belanja kayak gitu. Menu apa yang so far nih paling diminati sama teman-teman di sosial media? Ini by the way sudah aku taruh di sini. Iya, terus tinggal kemudian kita masukin goreng aja di air fryer. Lanjut. Jadi biasanya nih kebanyakan yang ibu-ibu sukain itu adalah menu rumahan karena biasanya menu rumahan itu yang mudah banget bikinnya sama dia itu biasanya hampir semua anggota keluarga itu suka gitu. Jadi biasanya sih Kak menu-menu tipe menu rumahan kayak misalnya nih kita mau bikin bakwan, kita mau bikin balado, itu biasanya menu-menu yang digemarin sama kebanyakan orang kayak gitu. Bakwan tuh emang nggak pernah salah ya. Iya bener. Sambil nunggu kita goreng di air fryer si kentang, kulit kentang, kita mau bikin menu kedua, yaitu adalah bakwan nasi. Ini favorit di rumah aku. Ah sama banget nih berarti Karena kita. kadang mau preparation kayak apa, nasi tuh sering banget ada sisanya, entah kenapa selalu ada aja. Dan kadang kita bikin nasi goreng, terus kita bikin bubur. Tapi kalau mau yang agak lebih baru nih, kita bisa bikin jadi bakwan. Wah. Bakwannya caranya bikinnya gampang aja, seperti Apa kita aja bikin nih, Kak? bakwan biasa. Tepung, isian, kali ini isiannya aku ada pakai sisa ayam goreng nih. Jadi benar-benar kita memanfaatin sisa makanan banget sisa. ya, jangan sampai ada yang kebuang. Betul, sebelumnya aku nyalain dulu inductionnya dari Kirin. Oke. Sip. Terus kemudian kita pakai isiannya lagi adalah wortel parut sisa. Pokoknya segala macam sisa lauk masukin aja teman-teman. Yang terakhir isiannya adalah sosis. Sosis. Sisaan Ini sosisnya juga. bisa diganti yang lain juga Bisa, ya. pokoknya segala Tergantung lauk yang ada sisa. di rumah. Betul. Oh. Mau misalnya isinya ada mie goreng sisa, juga masukin aja, enak banget loh teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan selera keluarga kita ya, Betul. sukanya pakai apa. Dan ada daun bawang. Ini tepung terigu dan ini adalah nasi sisanya. Tuh, kadang kan nyisa segini kan sebel Iya, ya. sayang banget kalau misalnya dibuang dan tanggung gitu loh kalau mau dimakan Tanggung sekeluarga. banget. Nah, ini semua bisa kita jadikan bakwan. Oke. Mbak mau bantuin aku? Boleh? Ini berarti tinggal dimasuk-masukin Iya, aja kayak kan kita ya. bikin bakwan seperti biasa. Kamu kan ahli masakan rumah ini. Iya, kebetulan aku lebih suka ini sih masakan rumahan daripada memang masak yang aneh-aneh. Soalnya kita pinginnya yang simple, cepat gitu loh. Betul. Simple, cepet, dan semua suka. Iya, benar yang Oh pasti. ya, aku sempat ngobrol sama kamu tadi. Sebelum menulis food prep dan meal plan ke depan, selalu diskusi sama suami. Iya, benar. Itu penting, kenapa? Coba Itu diceritain, menurutku ini menarik banget. ini penting banget ya. Jadi kalau kita menyusun meal plan, jadi kan sebelum food preparation tadi kita harus menyusun meal plan dulu nih Kak Putri. Kita harus diskusi kalau misalnya kita udah punya anak, kita juga diskusikan sama anak, sama suami. Atau misalnya ada orang tua tinggal situ sama orang tua juga, kita aja diskusi, kita tanyakan dalam waktu 1 minggu ke depan mereka tuh pengen makan apa. Iya. Jangan sampai udah dibikin terus nggak suka. Iya benar. Jadi kalau kita masak itu nanti semua anggota keluarga kita suka. Jadi nggak akan ada yang nggak makan. Dan meminimalisir juga bakal sisa untuk dibuang. So far, gitu. apa yang paling jadi menu favorit andalan di rumah nih? Menu favorit biasanya sih gorengan ya, itu pasti. Gorengan, berarti ini bisa jadi iya, favorit ini favorit ya? banget bikin bakwan kayak gini. Oke. Aku tambahin air. Tambahin air nih, kayaknya mangkoknya kekecilan nih. Oh. Ini tinggal diaduk aja, tambahin air dan bumbu-bumbuan penyedapnya. Ada garam, lada, gula, dan sebagainya. Oke. Nah ini karena Kecilan ya Kak kecilan Putri ya, ya. aku pindahin ke bowl yang gede. Boleh ditumplekin. Oke.
sambil aku kasih ketumbar bubuk sedikit. Ini optional ya teman-teman, kalau kalian gak suka rasa ketumbar boleh tidak pakai. Mantap. Mantap nih, bakal jadi banyak Buat banget. se-RT. Aku pindahin dulu ya. Iya, dikasih sedikit ketumbarnya, terus tinggal diairin deh. Biasanya gorengan seperti apa yang diminati sama keluarga? Biasanya tuh paling suka bakwan, Oke. ya, terus tempe mendoan yang simpel-simpel aja gitu. Berarti untuk mensiasati walaupun gorengan tapi tetap bergizi, iya, dikasih makanya sayur pakai ya, Kak? sayuran, iya. Atau bisa juga kita selipin di situ protein hewaninya, Misalnya kita gimana kasih tuh, Kak? kita kasih ayam atau Oke. kita kasih juga daging giling, itu juga bisa. Daging giling. Iya, Biasanya jadi diapain daging gilingnya? daging giling biasanya aku masukin aja ke dalam adonan bakwannya, kayak gitu. Sebentar tinggal kita goreng aja. Jujur aku belum pernah coba loh. Nanti aku cobain ah. Tetap ada rasa gurih dari dagingnya, itu tetap berasa di bakwannya. Berarti gitu. ya bakwan tuh memang bisa banget jadi media kita mengkreasikan masakan sisa ya. Iya bener, kadang juga bisa kita sayurannya itu kita ganti pakai bayam, itu juga enak hasilnya. Oh, jadi kayak tempura ya. Iya, hampir mirip lah kayak gitu. Ini perlu air lagi nggak ya kira-kira? Iya Kak, dikit lagi Sedikit nih. lagi. Terus kalau ngomongin food preparation, berarti dekat dengan budgeting ya. Iya benar. Aku pengen dong diceritain karena di postingan Instagram kamu di setiap kotak-kotaknya ada ikan, ada sayur, itu ada 3.000, 2.000. Itu maksudnya iya. gimana? Jadi gini, sebelum kita memulai food preparation kan kita harus tahu dulu nih budget uang makan kita berapa. Iya. Jangan sampai kita asal beli, ternyata budgetnya kurang, kan nggak iya, lucu, iya. atau budgetnya kelebihan kayak gitu. Nah itu kita sesuaiin sama budgetnya. Jadi Oke. kita tentukan dulu nih, misalnya aku berdua satu minggu aku budgetin 200.000. Nah jadi setelah kita menyusun meal plan, kita kan belanja. Nah untuk belanjanya itu kita kira-kira, misalnya dalam satu minggu itu butuh buncisnya cuma 1/4 ya. Ini kita goreng ya, by the way, seperempat apa? teman-teman. Iya, langsung aja kita goreng Kak Putri. Terus. Terus habis itu, nah kenapa kok pada yang ditulis? Ha-ha. Itu tuh cuma sebagai referensi aja buat teman-teman lainnya nih. Biasanya di situ juga dicantumin food preparation yang kita sharing itu untuk berapa orang. Oke. Jadi Dan itu harga daerah kita ya. iya, jadi setiap daerah berbeda-beda ya pastinya. Jadi itu buat gambaran aja. Jadi buat kalau misalnya kita mau belanja biar nggak bingung lagi kira-kira butuhnya Berapa banyak? berapa budgetnya kayak gitu. Kayak biasanya yang di Instagram kamu tuh untuk berdua ya. Iya, untuk berdua. Berarti selain makanan tidak bersisa juga kita belajar untuk jadi lebih hemat Iya, ya. lebih hemat tentunya dengan sistem budgeting itu tadi. Sistem budgeting. Seminggu kira-kira 200.000. 200.000 itu udah include biasanya sih termasuk buah juga. Wow, oke. Buah itu juga termasuk jadi meal prepin nggak? Kalau aku buahnya untuk buah-buah yang awet disimpan itu biasanya aku sekalian beli untuk waktu 1 minggu. Oke. Tapi kan nggak semua buah itu bisa jangka lama ya Kak Betul. Putri. Jadi biasanya kalau buah itu lebih ke misalnya 3 hari sekali Iya. gitu atau 2 hari sekali kayak gitu. Misalnya seperti yang enak disimpan tuh kita pakai pisang gitu ya Kak. Kayak pir, apel kayak Oke. gitu. Itu juga tahan untuk waktu 1 minggu biasanya. Nah buat yang buah-buah sisa ini ada resep nggak dari kamu Kak? Buat bikin diolah menjadi apa gitu? Oh kalau buah nih biasanya kan kadang kita udah kematangan nih, udah matang banget. Ha-ha. Kalau misalnya mau dimakan langsung kan kayak kurang enak ya. Iya. Ya itu biasanya aku bekuin di dalam freezer. Oke, misalnya Terus- buah apa nih? Biasanya kayak nanas. Oke. Nanas kan kadang kalau udah kematangan agak lembek ya Kak. Ha-ha. Itu biasanya aku bekuin, terus nanti aku bikin smoothies kayak gitu. Pisang pun juga kayak gitu. Misalnya Iya, iya. pisang udah terlalu matang, aku bekuin, nanti aku bikin smoothies. Nah, kayak warna gitu. coklat di pisang itu bukan berarti sudah tidak bisa dimakan ya, Iya, teman-teman benar. ya. Jangan dibuang, itu justru lagi manis-manisnya. Kayak kita. Dan antioksidannya juga tinggi ya pisang. Betul. Kalau misalnya dia itu udah kulitnya mulai ada kecoklatan gitu. Lagi mantep-mantepnya seperti bakwan kita bisa dilihat teman-teman. Ini adalah bakwan nasi tuh. Makanya aku bilang semua sisa lauk itu bisa dimasukin di bakwan nasi ini. Iya benar. Tenang aja. Dan wangi banget ya, harum Wangi banget. banget kalau kalian bisa kesini, harum banget. Bener-bener bisa jadi alternatif menu untuk mengkreasikan sisa makanan di rumah. Ini enak banget. Padahal cuman isiannya pakai Pakai nasi sisa ya ini nasi tadi. sisa, sosis sisa, wortel, ayam semuanya Ayamnya pun sisa. Tapi bisa enak banget.
Biar kalau kita nggak punya nasi sisa kan biasanya cuma nasi goreng, nasi goreng lagi. Nasi biar goreng ada. lagi, bubur lagi. Iya. Nah ini bisa Jadi dijadikan ada bakwan. referensi menu lain ya. Bisa juga dijadiin ide usaha loh teman-teman. Tuh, aku ngeliatnya aja udah. Udah hampir matang ya kak ya. Berarti emang ilmu food preparation itu terlebih di masa pandemi ini sangat berguna ya kak. Karena kan kita mengurangi nih buat ketemu Iya, orang lain, betul. buat keluar-keluar gitu. Apa kiat-kiat dari kamu untuk teman-teman yang baru mau memulai food prepping? Pasti kan aku pun bingung nih, aduh gue gimana ya, beli tempatnya dulu atau gimana? Yang penting sih kita niat dulu ya. Kalau udah niat itu yang nomor satu. Kalau kita udah punya niat, itu insya Allah kedepannya bakal lancar. Kalau kita udah aku niat mau food prep, dan bikin food prep itu juga harus konsisten Kak Putri. Iya, nggak boleh cuma seminggu ya. Soalnya kan kita menyusun meal plan nih, Iya. rencana makan untuk seminggu. Kalau misalnya kita nggak masak, otomatis kan sayuran yang kita simpan nggak akan kemakan, harus mundur lagi waktunya. Padahal sayuran itu kan ada jangka waktu simpannya. Kalau misalnya nggak jadi dimasak, otomatis kalau mundur-mundur Kebuang. resikonya jadi busuk. Resikonya apa? Kita akan kebuang dan juga akan menambah food waste Sisa. kita di dapur. Tuh, Gitu. makanya penting banget untuk kita bisa mengidentifikasi sayuran mana atau makanan mana yang harus dimakan pertama ya. Iya benar. Itu Seperti misalnya apa yang harus pertama dimakan? harus pertama itu contohnya jamur. Jamur itu tahan sekitar 2-3 hari aja, jamur tiram. Oke. Terus tempe itu juga tahanannya biasanya 4-5 hari aja Kak Putri. Nah, cara menyimpan tempe yang baik dan benar gimana Kak? Tempe itu biasanya kalau aku alasin tisu aja tempenya. Terus aku masukin ke dalam food container. Terus Oke. udah simpen aja di kulkas. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih teman-teman mau simpan tempe biar lebih lama untuk waktu 1 minggu, itu tempenya bisa pas habis kita beli, kita potong-potong, kita ungkep dulu, Oh. baru kita simpan. Jadi Dengan kita mengungkap bisa memperlama ya. iya benar. Dan dengan diungkep itu juga kalau misalnya kita mau masak tinggal goreng aja. Itu akan praktis banget, apalagi buat ibu-ibu yang bekerja dan ingin menyajikan makanan untuk keluarganya. Iya, iya. Itu akan menolong banget. Berarti untuk menghemat ayam waktu. gitu-gitu juga bisa ya? Bisa, ayam bisa kita ungkep dulu di awal. Nah, terus air sisa ungkepannya itu jangan dibuang. Nah ini please banget kasih tahu teman-teman. Iya, Aku ini tadi penting pas banget. ngobrol-ngobrol bilang, Kak Putri, air sisa ungkepan itu jangan dibuang. Oh gitu, dibikin apa aja Kak? Silahkan dikasih tahu. Nah, jadi biasanya kalau menerapkan metode food preparation ini Kak, bisa juga kalau kita ada waktu lebih, di awal itu ayamnya kita ungkep dulu. Terus ungkepan ayamnya kita simpan, itu nanti bisa kita bakar, bisa kita goreng juga. Terus ayam ya? Iya, ayamnya. Nah, nanti air ungkepannya itu bisa kita jadiin bumbu untuk bikin kremesan. Kremesan. Terus bisa juga untuk bikin soto, itu juga bisa. Soto. Atau jadi kaldu, bisa karena dia tuh kaldu. Iya, kan? kaldu. Bisa juga dia jadi penyedap alami kalau misalnya kita mau masak, misalnya masak tumisan, itu bisa kita tambahin pakai air rebusan ayamnya. Aduh, ini ide baru banget buat aku jadi penyedap alami. Jadi kayak kaldu tapi versi basahnya ya? Iya, versi karena dia akan basahnya. jadi gel ya? Iya, benar, dia akan jadi gel nanti. Penting banget teman-teman untuk diaplikasikan di rumah karena dengan begini benar-benar zero waste. Iya. Benar-benar nggak ada food waste-nya. Seperti Pindahin dulu ya. bakwan kita ini sudah jadi. Nih teman-teman kalau bisa lihat di sini ya, ini tergantung selera aja. Kalau kalian mau warnanya lebih coklat lagi, boleh. Kalau aku sukanya warna gini. Iya, masih kerasa teksturnya tuh masih terasa. berasa. Dan ini Benar aku udah banget. bikin sebelumnya. Wow, Enak banget nih. Tuh. enak banget ya dimakan pakai cabai atau Makan dicocol pakai saus cabai, tuh enak banget. Cocol pakai saus sambil nonton TV bareng sama keluarga. Mm-mm. Nah, kita lihat di sebelah sana Oke, kentangnya. udah matang. Wah, pas sekali. Jadi bisa kita sambil ya untuk menghemat waktu memasaknya. Betul. Nah, kentangnya sudah jadi. Dan ini sudah dicampur dengan si bumbu Ini tadi bumbu baladonya. Kamu juga bisa bumbu baladonya itu diganti dengan bumbu lain. Kan sekarang ada bumbu bubuk gitu-gitu ya. Bisa pakai bumbu cabai-cabean kering, bisa juga dengan keju atau bumbu balado seperti ini. Ini dari sambal biasa kemudian ditumis bareng sama kulit keringnya. Nih Kak. Ini cocok ya untuk lauk juga cocok, untuk camilan juga cocok. Ini bisa banget kalian taruh di toples-toples. Mm-mm. Tuh. Ini teman-teman sudah jadi 2 kreasi kita. Dan aku yakin selain nungguin resep kita, mereka juga nungguin sesuatu.
yaitu adalah giveaway-nya. Yeay, giveaway. Dan kita udah selesai masaknya, sekarang aku mau pindah ke giveaway. Yeay, selamat untuk para pemenang giveaway. Aku udah sama Kak Alun ngiler banget pengen ikutan menang juga. Iya, bener produk-produk banget. yang keren-keren banget dari Kirin. Mulai dari air fryer sampai induction stove semuanya ada. Pokoknya kalian selamat berkreasi dengan produk-produk baru dari Kirin. Dan terima kasih Kak Alun sudah datang ke Sama-sama sini. Kak Putri. Nanti kita masak-masak bareng lagi. Pastinya dong. Dan untuk kalian semua jangan lupa ikutin lagi live kita berikutnya di Kirin Sisa Bisa Kaya Rasa dari yang tersisa. Dadah.